Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center 107.7 FM Radio GIC Suara Peradaban Islam Jakarta. Alhamdulillah Mitra JC hari ini hari Sabtu, tidak terasa kita sudah masuk di Sabtu kedua Ramadan kita di 1442 Hijriah ya. Bagaimana kabar Mitra dan bagaimana dengan jalannya puasa kita hari ini? Semoga lancar. Selain puasa, kita juga pasti sedang berusaha untuk menghadirkan amalan-amalan lain atau ibadah-ibadah lain yang bisa kita lewati di hari demi hari seperti di weekend Sabtu kedua pekan ini ya. Nah Mitra JC, kami juga hadir lagi untuk Anda seperti di pekan kemarin di hari dan jam yang sama di sebuah program Jelajah Seni Islam. Bagi Anda yang kemarin hadir beruntung sekali karena kita sempat membahas tentang Jalaluddin Rumi. Nah, masuk di edisi yang kedua, kita akan membahas apa sedikit mungkin bergeser dari tema kemarin. Kalau kita runut agak mundur ke belakang juga ada hubungan sedikit saja, tapi kita tidak membahas apa hubungan dengan pekan kemarin, tapi kita lebih membahas fokus di tema yang kami maksud di hari ini. Mitra, mungkin sedikit Anda berikan sebuah challenge, tantangan. Apakah Mitra pernah lihat satu pertunjukan baik itu di konser atau panggung besar atau panggung yang sederhana gitu kan, ada sebuah tarian yang kalau kita lihat gerakannya itu lebih banyak ke gerakan memutar ya gitu kan, dan kalau kita lihat pakaiannya lebih ke ala-ala Turki begitu. Mitra saya pikir sudah cukup familiar ya. Nah ternyata ini yang akan kita bahas tentang tarian yang kami maksud itu, yaitu tarian Sufi Whirling Darwish. Seperti apa? Karena yang jauh dari yang kita tonton hari ini pasti ada satu histori dari tarian tersebut yang cukup fenomenal sampai hari ini masih digandrungi, dan kita juga masih sering melihat melihat pertunjukan dari tari ini gitu kan. Baik Mitra JC, Sudari bersama kita untuk membincangkan tarian Sufi Whirling Darwish di Jelajah Seni Islam edisi yang kedua ini bersama dengan Kepala Subdivisi Seni Budaya Jakarta Islamic Center Ibu Hani Fitria. Kita akan berbincang sebentar bersama beliau sebelum kita masuk ke tema yang Andi sebutkan tadi. Bu Hani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Andi. Terima kasih sudah hadir. Dan seperti biasa kita ingin semua Mitra JC ada ukhuwah yang semakin kuat bersama kita melalui media program ini gitu ya. Silakan Bu Ani untuk menyapa mitra kita. Ya, terima kasih Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Mitra JIC? Senang sekali bisa hadir kembali di episode kedua dari Jelajah Seni Islam. Dan hari ini saya akan bicara tentang Whirling Darwish sebagaimana disampaikan oleh Bang Andi. Mudah-mudahan puasa Mitra JIC senantiasa diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Baik. Terima kasih Bu Ani sudah menyapa mitra gitu ya. Tapi Bu Ani, sebelum kita bahas dulu, kita ingatkan dulu bahwa siaran kita bisa diikuti di FM 107.7 atau juga melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.or.id atau di Facebook kita Radio GIC dan channel YouTube kita GIC TV, dan jangan lupa like, share, subscribe dan like ya, jangan lupa, dan Instagram, bisa juga Instagram, dan juga channel satu lagi, channel YouTube kita yang selalu aktif di GIC Channel ya. Kita akan terus hadirkan untuk Anda program Jelajah Seni Islam. Baik Bu, kita akan ngobrol tentang tarian seni Whirling Darwish. Kalau sedikit kita ilustrasikan ke Mitra JC bahwa kita sudah sering secara penampilan atau pertunjukan lihat. Tapi mungkin yang Andi Gemar tanyakan ini sebenarnya apa sih Whirling Darwish itu sendiri mungkin? Ya,
Terima kasih Bang Andi. Sama-sama. Pertama sekali saya sampaikan kegembiraan saya hari ini genre kedua. Kalau kemarin kita bicara tentang genre puisi, sekarang kita bicara tentang genre tari Karena Islam. kita bicara jelajah seni, pasti Ya. dari setiap episode ada berubah Ibu ya? Pasti berubah, kita punya 4 genre. Betul, Hari ini betul. kita bicara banyak tentang genre tari, dan yang dipersembahkan oleh Jakarta Islamic Center hari ini adalah tentang tarian Whirling Darwish. Tarian Whirling Darwish ini adalah tarian sufi. Kenapa disebut Whirling Darwish? Karena Darwish itu artinya sufi. Whirling itu artinya berputar. Kalau dalam bahasa Inggris disebutnya Whirling Darwish. Kalau kita Indonesia Whirling Darwish. Kalau dalam bahasa Turki beda lagi, itu Maulawiyah namanya. Dan sama-sama artinya. Disebut Sema atau Darwish itu sama-sama sufi. Nah, tarian seni tari ini, tarian sufi ini adalah salah satu bentuk meditasi dalam bentuk tarian yang ditampilkan dengan upacara ritual zikir, disebut Sema. Sema ya? Sema, makanya disebut juga nanti pelakunya adalah Sema Zen atau Darwish. Jadi ini adalah salah satu bentuk meditasi fisik ya, dalam bentuk tari yang ditampilkan tarian itu dengan zikir, ditambah zikir. Jadi bukan hanya tarian aja, bukan hanya musik aja, tapi di situ ada zikir, seperti itu. Dan itu hadir di Konya itu di Turki yang dicetuskan oleh Jalaluddin Rumi, sebagaimana yang pernah disampaikan di episode sebelumnya kita bicara tentang lahirnya Rumi seperti apa, kapan dan di mana. Nah, kebetulan kita bicara di pertengahannya ketika Rumi berada di Konya, nah itu muncullah tarekat ini, muncullah tarian ini. Seperti itu. Tarian Whirling Darwish. Ya, kita juga ingin tahu nih, muncul secara keseluruhan dari Whirling Darwish itu ada yang melatar belakangnya sepertinya Bu? Pasti ya, pasti. Jadi ada story pasti behind biasanya begitu ya, coba. Di samping kejadian ini, tarian ini pasti ada story-nya, dan kondisi saat itu saya langsung ke story-nya. Karena kalau kita mundur terlalu jauh tentang Ruminya itu sangat jauh. Iya, karena sudah dibahas juga. Jadi kita langsung apa sih yang melatar belakangi munculnya tarian ini. Jadi saat itu Rumi dalam kondisi yang sangat prima. Secara kemasyarakatan, keagamaan, dia juga punya karir yang bagus selaku guru besar dari suatu sekolah yang memang dikelilingi sekitar istana di Turki. Di situ dia menjadi guru besar, melanjutkan ayahnya, dan juga menjadi cendekiawan muslim juga di sana, juga menjadi seorang penasehat spiritual dalam kehidupan. Nah, di sana kondisinya sudah sangat benar-benar posisi yang prima sekali. Tiba-tiba beliau bertemu dengan seorang sufi bernama Samsudin Tabriz. Nah, dari situlah munculnya Samsudin Tabriz. Rumi melihat bahwa Samsudin Tabriz itu sebagai sosok yang dicintai Tuhan, yang selama ini dia cari. Jadi kan dia belajar tentang ilmu kalam. Dia punya murid banyak sekali di perkuliahan, di madrasah itu, tapi dia belum menemukan sosok istilahnya perwujudan dari yang dia selama ini pelajari. Nah, dia melihat Samsudin Tabriz sebagai perwujudan orang yang dicintai sama Tuhan, gitu, yang selama ini dia cari. Akhirnya dia respect, dia minta Samsudin Tabriz sebagai gurunya, dan dibawa pulanglah, tinggal bersamanya selama beberapa tahun. Namun terjadi konflik di sana karena muridnya Rumi itu tidak suka dengan hilangnya Rumi, karena Rumi itu dengan Samsudin Tabriz sudah sangat lengket, dan mereka mengasingkan diri berdua dalam dimensi spiritual, bukan hal yang lain, tapi dalam dimensi spiritual dan dalam pencarian Tuhan di situ. Sambil kontemplasi. Iya, kontemplasi pasti, karena dalam rangka mencari Tuhan secara langsung, membuat koneksi. Nah, dari situ murid-muridnya tidak suka, membuat konflik. Akhirnya untuk sampai 2 kali mereka mengusir Samsudin Tabriz dari Konya, Turki. Dan di akhirnya adalah Samsudin Tabriz akhirnya meninggalkan Turki ke Damaskus dan tidak kembali lagi. Dari situ mulai perubahan hati dari Rumi, kesedihan yang mendalam. Akhirnya beliau lama tidak bertemu gurunya, merindukan gurunya, dan akhirnya menyusul gurunya ke Damaskus. Ternyata dari sana dia menemukan gurunya sudah meninggal. Akhirnya sangat berubahlah, artinya secara perilaku Rumi di sana berubah, dan dia
mengalami kesedihan yang mendalam, dan dia sadar saat itu bahwa manusia itu adalah fana. Dari situ dia menyadari, tersadar bahwa sebenarnya manusia itu fana. Akhirnya dia melarikan kesedihannya pada sebuah tarekat bernama Maulawiyah yang dia memang dirikan di Konya. Jadi itu tarekat untuk dia mengekspresikan kesedihan dia, kehilangan dia, dan dia kembali kepada Tuhan. Dari situ dia menemukan kehidupannya hakiki itu sebenarnya adalah mencari Tuhan. Oh, ada gitu, dan tadi menemukannya gitu. tadi tarekat Maulawiyah. Sebentar Mitra Jesi, Anda akan fokuskan kembali Mitra Jesi, sedikit sudah semakin tergambar di tema kita hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kita sedang membahas tentang tarian Sufi Whirling Darwish di kajian jelajah seni Islam di seri yang kedua ini. Kita akan lanjutkan. Tadi Bu di bagian akhir ada tarekat Maulawiyah. Iya. Nah, apa sebenarnya? Iya, tarekat sebetulnya pada zaman Rumi itu banyak gitu, dan juga sebelum Rumi juga banyak tarekat-tarekat. Cuma untuk tarekat yang ini memang beda sekali, karena Rumi itu melandasi tarekat ini dengan cinta dan keindahan. Jadi dari tarekat ini dia itu mengeluarkan isi hatinya melalui karya beliau itu yang paling ternama sampai saat ini, namanya Masnawi Maknawi. Jadi melalui tarekat ini kesedihan dia, pencarian dia awalnya kan pencarian terhadap kesedihan terhadap gurunya, kemudian akhirnya tersadar, akhirnya pencarian terhadap Tuhan. Nah, di tarekat ini dia mencari Tuhan dengan melalui kitab-kitab karyanya yang utama, yaitu Masnawi Maknawi. Nah, dari situ dia mendirikan tarekat ini, dan tarekat ini sebetulnya juga dilembagakan oleh anaknya juga. Akhirnya dilembagakan oleh anaknya Sultan Walad. Seperti itu. Dan tarekat ini memang sangat berbeda dengan tarekat yang lain. Kalau tarekat yang lain itu mengedepankan konsentrasinya lebih ke kesempurnaan jiwa, ya kan, seperti kita mau sempurna ibadah, wirid, itu mengedepankan itu. Tapi kalau Rumi tidak seperti itu, dia lebih mengedepankan cinta dan keindahan melalui pencarian Tuhan dengan cara yang tadi itu, dengan menari Whirling Darwish itu. Seperti itu. Kalau tari Whirling Darwish itu kan ada gerakan, ada kostum yang khas, bahkan di setiap gerakan juga ada zikir. Nah, sesungguhnya ada tujuan apa dari Whirling Darwish ini? Iya. Dari tarian Sufi Whirling Darwish ini, Bu? Iya, betul. Itu sebetulnya perjalanan dari Jalaluddin Rumi, Whirling Darwish itu. Jadi tujuan utamanya dari Whirling Darwish adalah bagaimana mencapai sumber dari segala kesempurnaan. Kira-kira menurut Bang Andi, apa sih sumber dari segala kesempurnaan? Itu kan cuma kholik. Iya. Jadi itu ya, dia mencapai sumber dari segala kesempurnaan, itu yang dicari. Dari tujuan dari Whirling Darwish ini. Jadi dengan dia berputar itu sebetulnya dia melepaskan ego, melepaskan nafs, melepaskan kepentingan diri sendiri. Yang dicari adalah cuma keridoan, kecintaan. Sebentar, tadi putaran itu mengandung makna. Iya, dalam ketika dia berputar, dia itu sebetulnya lagi mencari Tuhan, sedang mencari Tuhan dengan melepaskan ego-ego, melepaskan nafsu-nafsu, rasa-rasa duniawi, dia lepaskan dari situ dalam rangka untuk sebesar-besarnya mencari dan merindukan Tuhan, gitu. Itu seperti itu. Cukup dalam ya arti dari setiap, tapi tidak terbatas jumlah sebenarnya dari putaran itu, atau ada nilai sendiri dari setiap jumlah itu? Iya, jadi nanti memang ada tekniknya, ada kostumnya, ada tekniknya tersendiri. Nah, kita bicara tentang pertama ininya dulu ya, kostumnya. Kenapa di sana di kepalanya itu ada semacam gundukan topi? Nah, itu terbuat dari sebetulnya bulu unta. Itu sebagai simbol bahwa nisan ego, batu nisan ego. Kemudian bajunya yang rok panjang warna putih yang lebar itu disebut juga sebagai penutup ego. Lambang penutup ego, nanti kan dia kibaskan, dia lepaskan penutup. Seperti itu. Jadi semuanya ada artinya. Jadi ketika seorang sufi itu mau memakai baju untuk tarian sufi itu, dia kan melepaskan baju hitamnya. Biasanya kan sufi memakai baju hitam ya. Dia lepaskan baju hitam, itu tanda secara rohani bahwa dia kembali ke jalan yang benar, ke kebenaran. Jadi sejak melepas bajunya pun sudah ada lahir kembali dalam kebenaran. Itu simbol dia. Nah, kalau misalnya prakteknya itu ya lebih indah lagi menurut saya. Jadi saya coba pelajari bahwa ketika awal pertama dibunyikan musik, yang dilakukan pertama adalah dia menyilangkan tangan di dada.
Kemudian itu tanda bahwa dia kesaksian dia akan penyatuan Tuhan. Jadi sebenarnya penyatuan Tuhan di sini adalah koneksi dia. Dia sudah siap untuk berkoneksi dengan Tuhan gitu. Jadi dia menjelangkan tangannya di dada, kemudian itu adalah persaksian atau saksi dia untuk penyatuan kepada Tuhan, penyatuan Tuhan. Terus yang kedua, kemudian dia nanti berputar dengan dengan membentangkan tangannya berputar. Nah itu sebetulnya tandanya untuk dia siap berputar, tidak lama kemudian berubah nanti tangan kanannya ke atas ke langit. Putaran yang tetap sama, Putaran cuman posisi tangan kan yang nggak tadinya selalu begini, Iya, betul. Tadinya kan begini, kemudian dia akan membentangkan tangannya berputar. Nah, itu mananya apa tuh? Nah ini masih ada prosesnya. Nah kemudian setelah itu dia akan begini. Nah tangan kanan ke atas ini dan tangan kiri ada di bawah mata, tangan kiri ada di atas mata dan menghadap bumi, itu maksudnya siap menerima karunia dari Tuhan gitu. Jadi maknanya seperti itu. Dan ketika berputar juga nggak sembarangan gitu, karena berputarnya dia melawan arah jarum jam. Berarti gerakannya ke mana tuh? Ke kiri, dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri ya, melawan arah jarum jam. Iya. Dari kanan ke kiri. Nah, kemudian ada putaran lagi, dia berputar dan tangannya itu ada di sekitar hati. Jadi dia begini berputar dari kanan ke kiri, itu menandakan bahwa seorang semazen atau seorang darwis itu sangat sangat baik hati gitu untuk menerima semua manusia dengan cinta. Gitu. Iya. Kayaknya Mita Jessy sedikit berfantasi melihat seperti apa tampilan gerakan tari sufi ya, whirling coba diulang, dari sini. Bang Andi coba diulang. Gerakannya? Pertama, sekarang? Dia Kirain sambil muternya. Kalau muternya kita dia menyilangkan. Menyilang dulu. Kemudian dia membentangkan tangan. Setelah membentangkan, dia tangan kanan ke atas, tangan kiri di bawah, di atas mata. Setelah itu ke bawah kembali. Iya, dia balik lagi. Nah, di atas, di sekitar hati dia berputar seperti itu. Nah, sebetulnya putarannya itu dia simbolkan sebagai tiruan simbolik dari perputaran planet-planet yang ada di tata surya yang mengitari matahari seperti itu. Mensimbolisasikannya seperti itu. Oke. Itu udah sampai praktek tuh Pak Bang Andi. Betul. Jadi dari mulai topi yang dikenakan, gerakan gibasan bagian bawah bajunya pun memiliki makna, dan putih dan bersih dan lebar, harus begitu. Dari itu kan, warnanya pun gitu kan penuh makna. Dari gerakannya terus gerakan tangan setiap peralihan juga punya makna tersendiri ya. Jadi makanya itu melepaskan ego kayak misalnya dengan topinya itu kan mengingatkan dia dengan kematian, nisan, ego nisan gitu. Kemudian baju menutup ego-ego yang selama ini di dunia dia lakukan, kepentingan diri sendiri, dan seperti itu. Jadi dia punya makna-makna tersendiri. Dan intinya tentang pencapaian kesempurnaan, sumber dari segala kesempurnaan, holik itu. Iya, baik. Nah, selain tadi ada kostum, ada gerakan gitu kan, baik gerakan tangan, terus gerakan putaran, tapi biasanya juga setiap tarian sufi whirling dari sini ada musik pengiring tuh, Bu. Iya. Nah, selalu ada betul. kalau kita lihat tontonan di beberapa pertunjukan yang sering kita juga pasti sering lihat ya, Mita Jessy. Nah, sebenarnya bagi kalangan sufi sendiri musik pengantar untuk tarian whirling darwis itu seperti apa sih? Iya, awalnya sih sebelum ada tarekat itu kesedihan Samsudin Tabriz itu hanya dikelompokkan dengan teman-temannya, dan itu musik itu dipukul-pukul aja, besi dipukul-pukul gitu. Tapi semenjak berdirinya tarekat Maulawiyah, beliau itu menjadikan musik itu sebagai mediator saja. Jadi mediator membangkitkan pencapaian kekhusyuan gitu. Jadi ketika kita belum khusyuk, dengan musik itu dibuat fokus kepada Tuhan. Jadi sebetulnya bukan musiknya, intinya bukan musiknya. Jadi musik sebagai ini aja, supportingnya lah gitu, mediatornya saja untuk mencapai kehusuan kepada Tuhan. Masih pengiring bagian dakwahnya lah ya untuk tersampaikan. Jadi sebetulnya yang dibacakan itu adalah pujian-pujian kepada Tuhan, dan itu harus dengan kitab maknawi masnawi, bukan yang lain. Jadi memang seorang semizen atau seorang darwis itu harus punya beberapa hal untuk bisa melakukan putaran sufi ini. Dia tuh pertama harus bisa baca dengan baik kitab itu, dan paham yang disampaikan itu apa. Kemudian dia harus tahu teknik berputarnya, karena kalau nggak tahu teknik berputarnya dia akan pusing dan vertigo pasti.
gitu. Dan yang ketiga dia harus tahu tarekat ini siapa gurunya ke belakang gitu. Jadi nggak sekedar dia putar-putar aja, tapi dia memang hadir di situ, tahu apa yang mau disampaikan ketika dia melakukan putaran sufi gitu. Karena Pak Ade kalau misalnya kita putar 10 kali aja, pasti kita kan tidak akan bisa stabil ya, gitu. Kalau kita tidak ada fokus kemana arah kita. Dan sebenarnya ada teknik fisik yang bisa diajarkan ketika kita melakukan whirling darwish itu. Mata itu nggak boleh tertutup. Mata Harus itu terbuka. tidak boleh melirik gitu. Tidak boleh melirik, tapi tidak boleh tertutup. Tidak juga. boleh tertutup, tidak boleh melirik. Jadi dia harus fokus pada satu titik. Ibu bisa nggak gerakan? Ya harus ada latihan, pasti semua orang bisa. Tapi kan tidak hanya berputar, di situ diisi. Jadi memang bukan hanya musik sebetulnya intinya dari tarian ini, tapi sebetulnya pujian-pujian syair-syair, Zikirnya itu ya. zikir untuk bisa sampai koneksi langsung sama Allah seperti itu. Iya. Memang sih kalau kita lihat jejak digitalnya misal di channel YouTube misal Bu cukup banyak kita lihat, bahkan di tadi itu kalau kita lihat di konser-konser atau pertunjukan masih terlihat banyak. Tapi kalau lihat perkembangan sejak lahirnya tarian sufi whirling darwish sampai hari ini masih terlihat eksis, seperti apa fluktuasi perkembangan dan masyarakat muslim sendiri melihat seperti apa sih? Iya, sebetulnya kalau kita bicara perkembangan kan ada perdebatan juga ya. Kayak misalnya masalah musik sebetulnya perdebatan bukan hanya di kalangan sufi aja, Iya, tapi betul. dari masuknya Islam awal-awal juga sudah ada perdebatan tentang musik, apakah itu haram Media atau dakwah ya, tidak sebagai gitu. media dakwah itu. Tapi untuk kalangan sufi juga banyak juga yang menggunakan ini hanya sebagai mediator gitu. Intinya itu, jadi intinya mereka ada inti yang mau disampaikan, tapi bagaimana caranya memfokuskan diri supaya dia bisa fokus sama Allah dengan yang dia sampaikan, zikir-zikir itu. Jadi mereka gunakan itu, memang ada perdebatan untuk masalah musik. Tapi untuk tarian ini, untuk tarian whirling darwish ini sampai sekarang sih masih ada gitu. Kayak misalnya justru di Istanbul, dia kalau dalam sejarahnya kan memang whirling darwish ini dilakukan oleh laki-laki, oleh pria. Tapi saat sekarang ini sudah dilakukan oleh wanita dengan pemahaman bahwa untuk mencapai komunikasi dengan Tuhan, kenapa harus dibedakan laki-laki dan perempuan? Semua orang bisa, laki atau perempuan bisa mencapai kehusuan dan mencapai koneksi dengan Tuhan gitu itu. Kemudian juga di Mesir namanya beda lagi, adaptasi namanya tanoura. Kalau di Pakistan beda lagi namanya damal, adaptasi. Kalau di Indonesia pasti whirling darwish, beda tipis sama yang di barat ya. Whirling, kalau kita whirling. Kita whirling darwish, kalau di barat itu whirling darwish pakai Iya, kalau V. kita lihat tulisan di Google juga, kalau di googling itu ada darwish ya. Iya, darwish. ya. Oke. Iya baik. Kalau kita bicara nih ke Indonesiaan atau ke Jakarta Islamic Center di seni budaya, saya lihat sudah banyak program yang dilahirkan dari awal sampai sekarang ini. Termasuk Ibu kalau tidak salah kemarin sempat kita berbincang bertemu dengan perfilman ya. Iya. Ini kan bagian yang akan dihadirkan dari seni budaya. Kalau melihat perkembangan tarian sufi whirling darwish ini sejak awal sampai sekarang ini pernah nggak bermitra atau? Iya, kita sempat sebelum pandemi mau bermitra untuk bicara talk show tentang whirling darwish, karena memang juga ada yang menawarkan bagaimana untuk bicara tentang itu. Karena kan memang kita fokus pembicaraan di seni budaya di Jakarta Islamic Center tidak jauh dari itu. Tapi modelnya mungkin lebih ada dua hal, kalau di seni budaya pengkajian atau showing gitu. Ada dua itu, tinggal dua-duanya boleh silakan cuma ketika pandemi kita nggak bisa showing gitu. Jadi kita lebih ke kajian, seperti ini hari ini kita online kajian gitu. Iya. Tapi sebenarnya tugas dari kita Jakarta Islamic Center terhadap seni budaya yang ada di dunia, khususnya seni budaya Islam itu memang harus lebih memperhatikan. Makanya kami hadir di Ramadan ini khusus untuk bicara tentang seni gitu. Seperti halnya juga dunia juga mengakui tarian ini di UNESCO pada tahun 2004 itu sudah menganggap bahwa Mevlevi itu Maulawi ya kalau bahasa Turki, Mevlevi di Turki itu menjadi salah satu kekayaan yang dilestarikan oleh UNESCO pada tahun 2004. Artinya dunia mengakui dengan karya ini ya. Dan kita bangga, dan makanya Jakarta Islamic Center mengadakan ini, mengangkat. Iya, karena situasi akhirnya kita belum bisa showing. Kalau tadi Ibu sampaikan, kalau kita modelnya diskusi seperti ini juga mudah-mudahan menjadi satu bagian yang bisa
menambah hasanah pengetahuan Tapi kita. Bang Andi, kita pernah loh waktu Festival Maulid Nusantara, kita juga pernah menghadirkan Whirling Darwish. Iya, pernah Ini hadir ya, ya. pertunjukannya sudah. Makanya kita kenal di awal itu sudah lama sekali, tahun berapa? Sudah berapa tahun yang lalu lah, 7 atau 8 tahun yang lalu kita sudah pernah Iya, menghadirkan Whirling Darwish, pertunjukan seninya. Iya, iya. Dan itu bagus sekali. Dan kita juga sering menghadirkan panggung besar ya. Iya. Sehingga kalau kita lihat tampilan tarian sufi Whirling Darwish sangat memukau buat kita, dan jadinya Mitra JC yang sebelum ini siaran pernah terfikirkan rasa penasaran apa sebenarnya makna dari gerakan itu, kostum itu, zikir itu, dan musik yang melatari. Nah, rasanya sudah terjawab oleh Ibu Hani hari ini, dan kita di bagian akhir perjumpaan kita. Ibu Hani lagi-lagi dari seni budaya, apa sebenarnya ingin disampaikan dengan diskusi kita pekan kedua ini di Ramadan ya? Iya, di pekan kedua ini sebetulnya intinya apapun media kita, baik itu melalui tarian yang dilakukan oleh Whirling Darwish ataupun melalui ibadah-ibadah yang lainnya, itu balik lagi ya hanya untuk Allah gitu. Jadi dan kami menghargai umat Islam, menghargai hazanah yang ada di dunia dengan cara-caranya yang masih dalam koridor keislaman ya. Itu masih kita terima dan nggak ada salahnya, bagus-bagus saja gitu. Bagaimana halnya sufi-sufi yang ada zaman dulu, tarekat dulu juga mereka sibuk dengan masing-masing caranya. Ada caranya yang sifatnya lebih ke bagaimana menjadi muslim yang sempurna tadi itu. Jadi dia tuh dengan ibadah wirid. Jadi itu yang diajarkan di tarekatnya, atau dengan cara dari seni seperti Jalaluddin Rumi dengan cara yang tarian, dengan keindahan gitu. Dengan cinta. Puisi pekan depan kita sudah dibuat bahagia sekali, ada sedikit hasanah baru. Hari ini kita bertambah dengan tarian, yaitu tarian sufi Whirling Darwish. Jadi Mitra JC mungkin sedikit penasaran apa yang akan dihadirkan di Sabtu pekan depan di Ramadan 1442 Hijriah di Jelajah Seni Islam. Entah Bu Ani, apakah mau sedikit bocorkan atau biarkan kita boleh, saving dulu? silakan Bang Adi yang tahu nih. Pekan depan kita akan membahas tentang? Kita akan bahas tentang Buya Hamka. Buya Hamka. Kalau Buya Hamka lebih kompleks lagi, dia lebih ke prosa, lebih ke film. Nah, kita coba bedah bagian mana sih mau kita bedah di situ. Karena kalau pembahasan Hamka memang banyak gitu ya. Tapi kita akan coba lihat bagian mana yang kira-kira menarik untuk dibedah lagi. Dan terkait dengan seni Islam pastinya. Pastinya. Iya, baik Mitra JC, bersabar bersama kami. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di sepekan berikutnya di hari yang sama, di jam yang sama, masih di Jelajah Seni Islam. Semoga sekali lagi Ramadan kita hari ini semakin berkualitas dan ibadah-ibadah lainnya di Amaliyah Ramadan 1442 Hijriah semakin banyak yang bisa kita lakukan, dan perenungan demi perenungan juga kita hadirkan. Seperti mungkin ya, saya nggak tahu persis apakah Bu Hani dengan hadirkan Jelajah Seni Islam membuat kita semakin berpikir keras dan kontemplasi apa sesungguhnya jati diri kita sebagai seorang muslim. Iya. Jati diri haruslah, jadi harus jelas. Makanya kita bongkar tentang Rumi ini karena dia punya jati diri. Sehebat-hebatnya seorang sufi, dia tahu tentang ilmu kalam, tapi akhirnya dia harus kembali lagi gitu. Jadi harus tahu diri, jati diri kita tuh kemana seperti ini. Ingat di pekan kemarin jadinya. Iya. Baik, Bu Ani, terima kasih sekali lagi sudah ada di studio, sudah berbagi dengan Mitra JC, dan juga Mitra JC terima kasih. Semoga hari ini ilmu yang disampaikan Bu Ani dan juga hal-hal yang berkaitan dengan seni Islam di edisi kedua ini bermanfaat untuk kita bersama. Selamat melanjutkan ibadah puasa. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.